Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Balik lagi sama gue Fadil, host kalian di Zero Knowledge Podcast. Kita udah selesai week 13, berarti sudah 14, 15, 16, 17, 5 week lagi sebelum NFL selesai. Karena NFL selesainya perkiraan minggu kedua Januari, dan ini udah di Desember, udah di penghujung 2022. Tuh kan, gue selalu bilang kalau nonton NFL tuh cepet banget, serius, berasa cepet banget. Jadi karena cepet, berarti beritanya udah banyak banget. Jadi biar nggak ketinggalan sama update-update NFL, langsung aja subscribe dan klik lonceng sampai subscribe biar nggak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Like, comment, share video ini, klik join di samping subscribe biar dapat akses 2 hari lebih cepat dari upload reguler. Dan juga di atasnya ada super thanks, karena support kalian membuat kita makin semangat buat bikin konten NFL di Indonesia. Jadi yaudah, kalau gitu kita langsung aja review week 13 bareng Okas. Ini kita langsung review semua hasil di week 13. Yang pertama ini Bills lawan Patriots, sama menang Bills 24-10. Ini ini Patriots itu kemarin gue mainnya kayak udah kasih ini, udah kayak ngibarin bendera putih ya. Free win. Apalagi pas di last play-nya itu masih ada 3 timeout tapi nggak dilanjut tuh. Udahlah. Belichick udah capek sebenarnya. Udah capek ya. Males ngeliatnya. Udah capek gitu. Nah, terus ini Bills karena menang langsung naik lagi ke ini ya, seat pertama, karena Chiefs-nya kalah. Nah, ini Chiefs kita ini ya, karena kita akan bikin sebuah statement ya, yang Chiefs lawan Bengals. Terus Bears lawan Packers, yang menang Packers 28-19. Rodgers walaupun musim ini hancur tapi tetap menjadi ownernya Bears ya. Ya seperti itulah yang terjadi. Iya. Ya. Terus Steelers lawan Falcons, yang menang Steelers 19-16. Aduh, kenapa menang lagi Steelers? Draft pick-nya makin turun kan. Tapi ya udahlah, gue liat offense-nya Kenny Pickett sudah mulai nyetel ya, karena gue sempat lihat stats-nya itu Kenny Pickett 3 game terakhir kalau nggak salah nggak bikin interception. Sebelumnya 8 interception, sekarang nggak interception sama sekali. Sebenarnya actually kalau kita lihat roster dan juga beberapa game terakhir tuh Pickett punya weapon yang bagus loh. Kurangnya itu kan pasti ada di offensive line-nya ya, yang kurang. Betul banget. Dan ya gue lihat juga secondary-nya ini mulai balik lagi ke zaman 2016-2017. Iya, jadi ini juga Najee Harris juga akhirnya running play-nya juga udah mulai hidup. Jadi ya udahlah, pertama kalinya tuh Steelers winning streak musim ini. Ya wes dah, yang penting musim depan kalau udah turun lagi draft pick-nya ambil OL dah ya. Kasihan itu Kenny Pickett dicek mulu. Saya tidak mau nasibnya itu kayak Justin Fields sekarang ya, yang lu sempat nge-share katanya dia musim ini udah kena sack 40-an lebih kali ya. Paling banyak di NFL. Gila, parah banget makanya. Jadi ya udahlah, draft OL ya tahun depan ya. Terus Vikings sama Jets, menang Vikings 27-22. Ini menurut gue pertandingan lumayan seru. Mike White itu gue nonton, dia beberapa kali hampir touchdown, cuman ya gitu, play calling di red zone-nya jelek. Jadi ya kalah. Ya. Itu sayang banget. Terus Lions lawan Jaguars, menang Lions 40-14. Gila nih Lions offense-nya ngeri. Mengerikan banget. Sekarang nih mulai pertimbangan lagi nih apakah Lions bakal ngambil QB atau enggak nih. Soalnya 40 itu walaupun secara stat juga Jared Goff juga nggak begitu mencolok, tapi kita ngelihatnya kayak mereka tuh nggak perlu lagi untuk untuk nambah pemain baru di posisi offense. Iya, makanya. Jadi walaupun ini juga, walaupun nggak ada Hawkinson kan, terus juga ya DeAndre Swift juga begitulah ya. Tapi ininya offense-nya bahaya sih. Amonra gila sih. 2 touchdown loh. Yes. Dan tinggal tunggu aja Jameson Williams main kan. Wow. Baik, ini draft picknya sekarang Lions di draft pick keempat ya, karena Rams hancur kan. Draft picknya Rams buat Lions karena trade-nya Matthew Stafford ya. Ya udahlah, fix lah musim depan draft CJ Stroud lah ya. Iya, udahlah fix aja lah. Nah, terus
Eagles on Titans menang, Eagles 35-10. AJ Brown bener-bener menghancurkan mantannya. Bener-bener abis tuh. Mamam tuh kata AJ Brown. Mamam. Iya, skor lah. Iya. Nah, terus ini Texans lawan Browns. Deshaun Watson akhirnya main melawan sang mantan, tapi ya mainnya gitu. Karatan. Gak ngapa-ngapain dia. Ya ngapa-ngapain sih, tapi ngasih bola ke Texans. Satu. Ya, intinya sebenarnya kedua offense sih saling ngasih bola ke tim lawan masing-masing ya. Iya. Kalau soalnya kemarin juga kan Texans kena dua defensive touchdown-nya Browns tuh gara-gara Kyle Allen, satu kayak pick six sama satu fumble return for touchdown, sama kayaknya kena ini juga ya kick return TDs. Iya, Pan. Itu skor 27 tuh kalau nggak salah defense sama special teamnya bikin 3 touchdown loh. Iya. Watson cuma 6. Iya. Kalau lu main fantasy itu defense special teamnya Browns tuh 30 poin. Buset dah. 30 poin udah kayak receiver WR1 ya. 3 touchdown ya, 3 touchdown loh. 3 touchdown tuh basically ya setengahnya dari touchdown-nya Russell Wilson deh. Iya, makanya jadi ya begitulah, main pertama kali karatan banget. Next game-nya kalau nggak salah Browns lawan Bengals. Next game langsung rivalry divisi lagi. Lihat ya, mungkin abis kali itu ya. Terus Giants lawan Commanders, apa sih, seri, nggak lucu anjir, seri apa sih? Ini mentang-mentang Piala Dunia gitu. Jadi abis itu mereka ikut-ikutan tim US-nya, main national team-nya itu langsung seri 20-20 kemarin. Nggak jelas anjir, seri apaan dah nih. Terus Ravens dan Broncos yang menang, Ravens 10-9. Ya kan Lamar cedera kan, terus nggak main lagi, terus diganti Tyler Huntley. Tapi ini Broncos, nih ya, gue kasih tahu stats ya. Total touchdown-nya Russell Wilson musim ini 7 touchdown, oke? Di rumahnya dia punya kamar mandi. Betul, kamar mandi totalnya berapa? 12. Masa lebih dikit daripada total kamar mandinya sih? Aneh. Anjir lah. Ya, satu kata buat Broncos musim ini tuh menyedihkan ya. Pathetic. Iya, makanya emang pathetic banget. Jadi gila sih, gue udah gak paham lagi sih sama Broncos. Mendingan itu duit 245 jutanya ditarik lagi aja lah. Gila loh. Lamar tapi ngeliatin Broncos saat ini dari sideline kayaknya ngeliatin QB kayak gitu aja dapat duitnya banyak, apalagi gua. Iya, apalagi gua. Iya, itu dia. Nah, kita lihat nih juga Lamar nih pas off season gimana drama buat extend kontraknya kan. Apalagi gue sempat baca berita kemarin katanya salary cap-nya NFL musim 2023 bisa nyentuh 200-an juta berapa gitu, lupa gue. Iya. Nah, siap-siap aja dah. Itu. Next, 49ers lawan Dolphins yang menang 49ers 33-17, tapi ini menangnya harganya sangat mahal ya karena Jimmy Garoppolo tidak main lagi musim ini karena cedera kaki, tapi diganti sama QB yang kemarin diambil di pick paling terakhir. Kalau namanya itu di NFL namanya Mr. Irrelevant. Dia adalah Brock Purdy. Dan dia menang lawan Dolphins. Wow. Wah, ini Shanahan bisa sombong-sombongan nih sama McDaniel. Iya, karena kan McDaniel lawan ini ya, seniornya ya. Iya, bosnya ya dulu ya. Bosnya. Ternyata nggak bisa ngalahin bosnya. Nah, cuman gue mau bahas dikit. Kemarin itu udah ada breaking newsnya. Baker Mayfield udah dirilis sama Panthers. Tapi pas kita ngerekam ini masih dalam proses waiver ya. Karena waivernya bakalan clear besok pagi jam 4 pagi WIB. Apakah 49ers akan ambil Baker Mayfield di waiver? Menurut lu? Karena backupnya Brock Purdy nggak ada. Udah ini sih udah sign Josh Johnson sebenarnya. Cuman menurut lu Mayfield ini nggak ke 49ers nggak? Gua rasa sih enggak ya, karena gua ngeliatnya mungkin mereka
settle sama Brock Purdy juga, dan juga mereka juga udah nge-sign Josh Johnson. At least mereka punya QB yang bisa main lah. Dan Brock Purdy kan juga udah dari awal musim terus lolos training camp dan segala macam. Gue rasa sih kalau misalkan mereka nge-sign Baker Mayfield sendiri sih nggak akan terlalu banyak bawa perubahan ya. Soalnya Shanahan sendiri kan sistemnya dia tuh emang nggak pernah bergantung kepada QB-nya dia. Kalau QB-nya main jelek gitu ya dia bisa manfaatin di posisi yang lain ya, antara running dia back ya terutama di running game. Mereka masih ada CMC, terus mereka masih ada ini juga kan siapa sih RB-nya ya? RB2-nya 49ers sekarang siapa ya? Siapa? RB2-nya 49ers kok gue lupa ya. Ini Mason kok Mason sih, siapa namanya? Mason lah itulah. Gue lupa, ntar gue coba cek sambil cek di fantasy ya. Pokoknya namanya Mason. Sebenarnya gue awalnya mengira kalau mereka tuh bakal nge-sign-nya bukan Baker Mayfield ya, Melvin Gordon gue bilang. Kenapa? Melvin Gordon? Oke. Karena tapi Melvin Gordonnya sekarang di mana lupa gue? Chiefs, iya. Chiefs. Gue soalnya mikir kayak mereka kan emang orientasinya ke running game, dan selain CMC ya CMC tipenya ya lebih ke passing down backs juga, not much of the workload, dan Melvin Gordon tuh bisa jadi posisi itu, apalagi kemarin kan juga Elijah Mitchell udah cedera ya. Iya. Jadi ini sebenarnya tuh Melvin Gordon tuh pas banget kalau misalkan masuk ke 49ers ya, tapi karena mungkin keduluan sama Chiefs gitu. Chiefs juga butuh running back juga nih sekarang. Sebenarnya sih mereka banyak sih kalau misalkan dilihat depth chart-nya, cuman gua rasa sih sebenarnya balik lagi ke Baker Mayfield, mereka nggak butuh-butuh banget ya 49ers tuh. Mereka bisa main dengan Brock Purdy dan kemarin aja menang lawan Dolphins. Jadi ya I don't think so. Dia mungkin nggak akan ke 49ers. Mungkin ke beberapa tim yang lain yang bisa butuh backup QB. Maybe Seahawks, maybe Giants, maybe Commanders ya. Cuman ya untuk tim-tim contending yang lain lah. Jadi nggak akan jadi starter tapi mungkin jadi backup QB2 in case kalau QB starter dari tim contending ini cedera. Oke. Next, Rams lawan Seahawks, menang Seahawks 27-23. Ini Rams sudah benar-benar hancur ya. Bendera putih itu udah. Udahlah ya, udah pasrah lah gitu. Raiders lawan Chargers, menang Raiders 27-20. Nih, aduh, Chargers kenapa ya? Ada apa ini tim yang gue bingung sumpah. Teman, kemarin Davante Adams emang gila sih, 2 touchdown juga. Iya. Gila sih. Apakah Raiders data sekarang Raiders treatmentnya awal jelek, akhir-akhir bagus? Kayak musim kemarin. Apakah jiwanya John Madden ini masih merasuki Las Vegas Raiders nih? Iya. Nah, terus ini Bengals lawan Chiefs, menang Bengals 27-24. Nah, tadi di awal gue udah bilang kita mau buat statement. Nah, ini statement kita ya. Joe Burrow resmi menjadi Mahomes-nya, papanya Mahomes. Wow. Joe Burrow udah 3-0 loh lawan Mahomes. 3-0. 3-0. Berarti udah resmi lah. Burrow adalah papanya Mahomes. Dah. Iya. Kalah di segala sisi loh. 3-0, gila. Kemarin juga Ja'Marr Chase main juga nggak terlalu signifikan ya sebenarnya, karena ya baru sembuh lah ya. Yeah. Mungkin next game-nya langsung meledak kali ya. Terus Cowboys lawan Colts, menang Cowboys 54-19. Gue jujur gue nonton, tapi gue denger katanya quarter 4-nya tuh gila banget tuh kemarin Cowboys. Iya, bahkan tuh diganti second stringnya bikin touchdown. Gila ya. Itu Jeff Saturday kayaknya udah mental breakdown deh. Kenapa gua terima kerjaan ini, anjir. Kenapa gua nggak jadi analis aja gitu yang kayak sebelumnya. Aduh. Ya ampun. Last, Buccaneers lawan Saints, menang Buccaneers 17-16. Tom Brady seperti biasa masterclass ya, comeback di detik-detik terakhir. Ini Saints, kenapa Saints? Udah tahu Brady kalau dikasih waktu 50 detik pun juga masih bisa. Saints. Ini kalau Sean Payton jadi head coach ini nggak mungkin kejadian. Iya. Oke, tapi nanti kita bahas ya, karena nanti ditanya sama mulai. Jadi udah kalau gitu kita langsung aja mulai reviewnya. Tapi sebelum kita mulai review, gue mau bahas sebuah berita yang ini kayaknya bakalan bentar lagi ada breaking newsnya.
Kemarin ada seseorang yang berkunjung ke Dallas nih, nonton basket, ditemenin sama pemain bintangnya Cowboys. Siapa ini? Wah. Siapa ini? Ada Kalau menurut lo nih, apakah OBJ fix ke Cowboys? Karena udah sampai ditemenin loh sama Micah Parsons sama Trevon Trevon Diggs. Diggs. Ini gue lupa siapa. Sama Trevon Diggs. Kayaknya tengah itu kayak DeMarcus Ware, tapi gue nggak tahu Iya kayak itu botaknya beda orang. DeMarcus. Cuman menurut lu siapa? Menurut lu Eh, siapa? Menurut lu fix ya nih? Saat OBJ. ini beritanya kencang ya, apalagi Kenceng banget, lagi kenceng banget. ya, Lagi kenceng banget. kencang banget, dan Jerry Jones pun juga kayak menunjukkan ketertarikan gitu loh sama Iya. Odell Beckham. OBJ ini juga ya dia bisa jadi pembeda lah, jadi wide receiver bagus selain CD Lamb. Maka Gallup is okay, tapi kalau misalkan mereka bisa dapat OBJ sih, Mhm. itu offense bener-bener serem banget sih, karena mereka udah punya Dak Prescott, udah balik ke formnya kayak musim lalu. Terus juga mereka punya CD Lamb, Michael Gallup, nambah OBJ, running game-nya mereka punya Zeke, punya Tony Pollard, dan Hmm. OL mereka tuh sekarang pada awal musim tuh mereka masih agak goyang OL-nya, tapi sekarang udah makin lama makin bagus. Mhm. That offense itu bisa jadi pembeda loh. Offense-nya Cowboys kalau misalkan OBJ masuk, gua rasa bisa jadi salah satu yang paling serem di semua tim di NFL yang masuk playoff. Mhm. Jadi ya pasti Cowboys ya mau lah punya wide receiver sekaliber OBJ. Mungkin Mhm. pertanyaannya ya lebih ke injury-nya OBJ ini lebih parah dari dugaan mereka atau enggak. Tapi kalau misalkan dia udah 100% sembuh, Aha. harus hati-hati semua tim di NFL, nggak cuma yang Iya sih. playoff, tapi semua. Iya sih. Gua bilang that offense itu bisa jadi serem banget. Ngerem banget iya. Dan kalau misalnya Cowboys menang dan juara adalah akun memes pada nangis. Teman sekarang akun memes lagi ada bahan baru ngecengin Watson. Eh, Watson sama Russ. QB yang baru dibayar tuh. Iya. Aduh. Jadi ya siap-siap aja lah kalau misalnya OBJ fix ke Cowboys adalah juggernaut itu offense-nya. Juggernaut banget. Banget. Ya. Parah. Oke. Kita langsung ya review di week 13. Yang pertama ini nih. Patriots lawan Bills. Ini menurut lu kemarin sempat ada video juga kan Mac Jones teriak-teriak pass the ball, the run is effing sucks. Saatnya Patriots darurat cari OC baru buat gantiin Matt Patricia yang aduh, gue lihat fans Patriots udah pada pusing ini liatin Matt Patricia. Pertandingan kemarin itu Buffalo Bills lawan New England Patriots. Patriots cuman run the ball. Sorry, wait. Dikit 14, banget sumpah. 14 Itu kali. aja sih Ramondre Stevenson aja ini disuruh dijadiin check down. Iya, Ya kan? 14 rushing attempts. 14 doang. 14 doang. Dan What? tim Patriots, itu adalah tim yang based on running game. Dan disuruh cuma 14 kali lari. Idenya siapa? Oh, jelas. Idenya Jelas. si ini Sinterklas Boston, Iya, Matt Patricia. Matt Patricia. Gue Aduh, berarti dari awal tuh sorry, gue gak yakin kenapa dia bisa jadi koordinator offensive iya loh. makanya Dia itu pada sebelumnya dia itu DC latar ya. belakangnya Kenapa jadi OC? defensive coordinator, sebelumnya dia pernah jadi defensive back coach, terus pernah Iya, linebacker coach, terus jadi DC, head coach juga dia lebih ke defensive minded, iya. dan sekarang di Patriots dia jadi offensive coordinators. Iya, gimana random banget ya. Ini udah kayak kerjaan di kantor ya. Harus serba bisa ya. Gue nggak yakin It's apa yang dipikirin sama Bill Belichick ya dari sini nih. iya. Kenapa? Makanya ini aneh, sumpah aneh banget sih keputusan yang gue bingung sih kenapa tiba-tiba bisa jadi offensive coordinator ya Matt Patricia ya. Kayak Tapi kalau menurut lu harus buruan ganti nggak? Apa ya udahlah musim ini abisin sama Matt Patricia, pas off season cari OC. off-season cari OC. Pas Harus. off season cari OC ya. Nggak boleh nggak. Karena ini situasinya tuh benar-benar darurat banget sih.
Mereka tuh nggak bisa ngebangkitin semangat offense-nya gitu loh. Kayak ya spark-nya itu nggak ada. Kayak bland banget gitu offense-nya. Kayak Parah sih. Ramondre dan Bismillah kadang-kadang, tapi sekarang justru malah Ramondre nggak dikasih touches. Cuma dikasihnya ya dari check down juga. Iya. Aduh, man. Gue nggak bisa bilang apa-apa sih. Defensive Patriots sih at least still pretty decent, tapi offense-nya benar-benar nggak jalan kemarin. Parah sih. Dan gue juga nggak menyalahkan Mac Jones kalau dia marah-marah kayak gitu. Karena ya offense-nya gue minjem kata-katanya dia is effing sucks. Is effing sucks. Parah, emang parah. Emang gue mau gue tuh lihat offense aja kayak ini main apaan sih? Niat nggak sih masuk playoff? Apalagi AFC East lagi ketat gini kan? Yep. Iya, abisnya tuh kan di AFC itu kan juga banyak tim-tim yang rekor lagi jelek kan. Nah, masalahnya rekor-rekor yang jelek lagi naik nih. Patriots-nya hancur, jadi mau nggak masuk playoff gitu. Aneh. Itu jadi Bills nih gimana nih menurut Bills udah pasti ngunci AFC East atau harus mulai nggak mungkin ini juga sih ngunci ya, tapi nih pertanyaan gue beda, gue ganti deh. Menurut lo Bills ancaman paling kuatnya di AFC East itu Dolphins atau Jets? Patriots mah kan udah nggak penting ya. maaf. Ya kan karena ngalahin maksudnya. Tadi Bills ancaman terberatnya di AFC East. Gue rasa masih Dolphins ya. Dolphins is still too good to fail. Jets ini juga masih agak inkonsisten. Dolphins still pretty good lah. Sebenarnya mereka hampir setara dengan Bills sekarang. Walaupun secara ranking mereka di atas. Cuman secara tim gue lebih suka dengan Bills ya sebenarnya. Mungkin ya nanti akhirnya Bills bakal jadi juara divisi dan Dolphins bakal masuk wild card. But we'll see. Karena gue lihat jadwalnya Bills ini. Wait, sebentar. Bills bakal ada lawan Dolphins di week 15, jadi 2 week lagi. Dan itu yang akan jadi penentu siapa yang menang AFC East. Ya. Jadi siapa betul? Kalau Dolphins bisa ancaman paling gede ya, Jets atau Dolphins? Kenapa Dolphins? More stacked team dan juga kalau mereka kayaknya agak ada off game aja sih yang minggu ini. Cuman kalau misalkan mereka udah on tune, udah semuanya udah klik semua, itu offense-nya Dolphins tuh benar-benar serem. Tua, Tyreek, terus Waddle, itu udah kombinasi yang serem juga. Oke. Berarti ancaman terbesar Bills ini ya Dolphins ya? Dolphins, ya. Oke. Next. Nah, ini Packers lawan Bears, tapi gue nggak mau kasih lihat ini ya yang salutnya Rodgers ya ke Bears. Gue mau nanya lo ini nih, rookie ini nih, mau tau nggak faktanya Pan? Yes. Dia dalam 4 game bikin 8 touchdown. What the 8 touchdown. Menurut lo Christian Watson Oroy nggak? 8 touchdown loh dalam 4 game. 8. Bisa jadi. Gua rasa sih kemungkinan agak tipis karena dia sempat agak jadi non-factor di beberapa pertandingan awal. Cuman kalau misalkan kandidat yang lain juga udah mulai goyang juga, dia ada kemungkinan bisa nyuri Oroy ya. Tapi gua rasa sih sekarang dia masih ada di posisi-posisi bawah lah untuk vote-nya dari Oroy. But I will say this, kalau misalkan Christian Watson ini bisa maintain this pace,
dia bisa jadi lebih bagus dibandingkan Davante Adams. Oke, berarti bisa ini ya, pengganti Davante Adams yang udah ini ya, udah cocok ya. Saat ini kelihatannya begitu ya, apalagi ya kalau misalkan Rodgers ya misalkan pensiun gitu, terus habis itu ganti Jordan Love, dia udah punya chemistry dengan Jordan Love juga ternyata. Jadi ya harus waspada nih NFC North. Kayaknya ini bakal kembali lagi jadi legacy QB ala Packers ya, dari Brett Favre ke Aaron Rodgers, terus ntar nyambung lagi ke Jordan Love. Jadi ya ini kayaknya Packers bakal tetap dominan kalau Jordan Love bisa berkembang jadi sama kayak Aaron Rodgers. Itu ini ya, Packers sama ngambil WR di second round itu ada sesuatu lah ya. Kan Davante Adams juga di second round kan? Jadi ini gue akan sedikit flashback ke beberapa wide receiver-nya Packers yang dipilih di second round. 2006 mereka pilih Greg Jennings, Pro Bowl. Mereka pilih Jordy Nelson di 2008, Pro Bowl lagi. 2011 mereka pilih Randall Cobb, Pro Bowl. Mereka pilih Davante Adams 2014, Pro Bowl lagi. Sekarang mereka pilih Christian Watson, round 2. Dan sekarang kelihatannya dia bakal jadi future Pro Bowl juga kayak receiver Packers yang lainnya. Jadi there is something, ada sesuatu dari Packers dan ngedraft WR di round 2. Dan itu nggak salah karena ya track recordnya bagus mereka tuh. Jadi ya expect good thing dari Christian Watson. Oke, makanya jadi ya tunggu Jordan Love ambil QB1, udah deh, WR udah enak kayak. QBWR tuh, QBWR Iya, makanya udah langsung nyetel. Abisnya juga minggu kemarin kan Jordan Love sempat main, langsung lempar tajam juga kan ke Christian Watson. Yap, benar. Iya, makanya gila sih Christian Watson bisa 8 touchdown dalam 4 game loh. Gokil ya. Nah, kalau Bears-nya sendiri, nih kan Bears sekarang di second pick ya. Ntar kita kasih lihat top 10 draft pick-nya ya. Bears ini ya pasti musim ini udah kayak let it go aja lah ya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya lu prediksi nih, misalnya Bears sudah fix second overall pick, ambil siapa ya? Karena nggak mungkin ambil QB kan? Iya. Will Anderson. Ini ya dari Alabama ya? Iya, karena gua rasa tuh mereka bakal ambil pemain best player available aja ya. Walaupun sebenarnya mereka juga butuh wide receiver, cuman ya gua rasa sih mereka kalau misalkan ada Will Anderson ataupun Jalen Carter di posisi nomor 2, mereka akan tertarik untuk ambil ya. Nah, dan kemarin juga gue sempat ngomong juga tentang pick-nya Bears ini ya, karena ada kemungkinan mereka trade down dan ambil beberapa pick lagi. Jadi mereka bisa ambil kemungkinan antara Will Anderson sama Jalen Carter, terus pick first round pick yang satunya lagi nanti bisa ambil wide receiver. Dan itu best case scenario buat Bears ya. Jadi mereka bisa dapat aset banyak, great young players, quarterback mereka udah set, mereka tinggal invest offensive line di free agent ataupun trade, dan itu tim udah jadi secara offense. Oke. Tapi kalau misalnya ambil Will Anderson juga kayaknya logis juga ya, karena kan buat langsung gantiin Khalil Mack ya. Oh iya, jelas. Iya kan? Cuman sekarang mereka juga butuh beberapa pemain di beberapa posisi ya. Jadi mereka trade down pun juga itu salah satu best case skenario ya. Terutama kalau misalkan ya mereka trade down-nya masih di top 10 dan mereka masih dapat first round pick lagi di bawah-bawah. Itu bisa jadi good draft loh. Jadi mereka bisa pilih antara Will Anderson sama Jalen Carter. Sama ya wide receiver mereka bisa ambil ya, kalau yang drop itu bisa jadi kayak Jackson Smith-Njigba, terus habis itu juga Quentin Johnson kalau misalkan dia drop sampai pick-pick yang agak ke bawah, ataupun Marvin Harrison Jr. Dan itu ya pilihannya banyak wide receiver yang bisa diambil. Cuman ya ini keputusannya balik lagi ke GM-nya Bears sendiri sih. Apakah dia pilih
tetap ada di posisi 2 atau dia pilih untuk coba ambil pemain sebanyak mungkin. Oke, oke. Oke, oke. Next. Nih, Eagles lawan Titans, AJ Brown. Gila ya AJ Brown nih. Tega banget sama sang mantan. Tega. Jadi tuh kemarin AJ Brown lawan mantannya itu dia bikin 8 kali nangkep, 119 receiving yards, 2 touchdown. Udah bahagia banget sama yang pasangan baru ya, si AJ Brown. Tapi gue gak mau nanya AJ Brown ya. Gue mau nanya... Oh, ntar. Gue ada fakta menarik nih. Apa tuh? Kemarin itu Titans. Ya Titans lu tau kan, pasti di-carry sama Derrick Henry kan. Yeah. Tapi Derrick Henry kemarin cuma lari 11 kali, 30 rushing yards doang. Yang mimpin rushingnya itu malah Ryan Tannehill, 34 rushing yards. What? Kan udah dibilang, Derrick Henry football team gak bisa hidup tanpa Derrick Henry yes. Bisa nge-carry tim tersebut masuk ke playoffs. Iya, benar. That team is a fraud. Gue udah bilang dari kemarin, that team itu nggak akan bertahan lama kalau di divisi lain. Tapi yang mau gue tanya ini bukan ini ya, bukan Titans sama Eagles sama AJ Brown ya. Gue mau nanya Jalen Hurts. Kemarin kita touchdown 1 ya kan. Tapi passingnya ini 39 kali lempar, 29 komplit, 380 passing yards, 3 touchdown. MVP nggak? Lawannya Mahomes kalah lawan ini ya, lawan Bengals. Allen kemarin menang lawan Patriots. Tapi ini Jalen Hurts dengan stats yang lagi gila gini, rekor Eagles 11-1. Saat ini dia at least paling enggak dia ada di top 3 MVP. Karena mereka masih ada Mahomes sama Josh Allen lah ya. Dan gua rasa Jalen Hurts ini udah overtaking tua untuk di vote-nya MVP ini. Jadi ya saingannya dia tuh tinggal Mahomes sama Allen aja. Kalau misalkan dua-duanya nih goyang, gua rasa Jalen Hurts bisa naik dan bisa jadi MVP. Jadi ya ada chance-nya. Dan gue bilang saat ini ya adalah musim terbaiknya Jalen Hurts ya. Not only di NFL tapi his whole career gitu. Soalnya dia tuh gue coba lihat ini dia 29 total touchdown loh. Jadi ya dia adalah big part dari tim Eagles yang saat ini 11-1. Dan in NFL rekor buat MVP bukan maksudnya win-loss record buat MVP very matters. Kayak lo lihat aja Rodgers itu 2 consecutive MVPs seat 1 dia tuh. Seat 1. Terus Lamar seat 1. Mahomes itu seat 1 juga. Terus Brady seat 1. Ya lu lihatlah pattern-nya dari semua ini. Kalau QB punya kontribusi banyak untuk suatu tim, dan kalau misalkan tim tersebut ada di seat paling atas, rekor win-loss-nya paling bagus, itu otomatis bakal jadi pertimbangan kuat buat para voters untuk milih dia jadi MVP. Jadi gue rasa nih Jalen Hurts punya kemungkinan paling besar saat ini selain Mahomes sama Allen untuk jadi MVP. Nah, bahas MVP dikit. Ya pasti kan QB ya. Nih kompetisi QB ya. Betul. Ya. Tapi kalau misalnya lu masukin salah satu pemain non QB siapa? Yang langsung kepikiran di itu loh. Kalau gue Justin Jefferson. Kalau gue. Ya walaupun kemarin mainnya jelek ya. Ya menurut gue kemarin tuh pas lawan Jets ya dikantongin sama Sauce Gardner, tapi ya overall mainnya gila sih Jefferson. Kalau gue Jefferson, makanya gue pilih Jefferson. Kalau lu siapa? Stephon Diggs. Karena kalau lu lihat ya Stephon Diggs still being Stephon Diggs lah, salah satu quarterback di NFL. Kalau misalkan gue harus milih yang non playoff team, gue akan pilih Davante Adams. Jadi karena secara rekor juga Stephon Diggs ada di Bills
on the way untuk jadi salah satu top tim di NFL, dan dia masih jadi WR1 di both in fantasy dan juga in real life, dan that's matter gitu, that's matter. Gua rasa yang agak underwhelming musim ini running back-nya ya. Running back ini mulai agak sedikit slow down di di beberapa pemain. Kayak Derrick Henry sempat kena sumbat beberapa kali. Terus Iya, juga pagi juga kemarin kan. Austin Eckler juga basically jadi one man show Iya. di Chargers. Nick Chubb juga kadang ganti-ganti juga, Browns juga nggak konsisten. Jadi Jonathan Taylor kemarin juga udah cedera beberapa kali. Jadi ya saat ini kalau misalkan pemain non QB terbaik di NFL mayoritas didominasi sama wide receiver. Kayak lu udah bilang tadi, Jetas, Justin Jefferson, Stephon Diggs, terus habis itu Devante Adams, or maybe gua rasa juga salah satu yang orang suka agak miss gitu adalah Travis Kelce. Kita Travis Kelce ya. kita lupa seberapa impactfulnya Travis Kelce kepada Chiefs. Dia basically jadi receiver nomor 1 buat WR sama TE. Jadi ya top 3-nya ya kalau misalkan Oroy yang bisa masuk ke kandidat Oroy untuk non QB ya Jefferson, Diggs, sama Travis Kelce. Oke. Titans ya, Titans nggak usah dibahas karena kata lo fraud ya. Nggak usah. Derrick Henry Football Team itu udah nggak perlu dikasih exposure media segala macam. Tapi emang iya sih, masanya gini loh. Titans ya, lo bilang fraud. Sekarang rekornya kalau nggak salah 75 ya. Cuman tim-tim di bawahnya ini juga ya nggak ada niatan mau ngejar. Colts-nya kayak gitu, kemarin dicincang. Makanya gue bisa bilang kalau misalkan Titans satu divisi itu bukan kayak Colts, Texans, Jaguars, misalkan lawannya at least kayak ya NFC North lah, mereka rekornya bakal lebih buruk dari Tampa Bay. Gue yakin. Makanya ini ya AFC saat ini emang nggak menarik sama sekali sebenarnya. Ya who the worst team win aja. Iya itu. Oke. Next ya. Next ini. Nah ini pembantaian massal ini. Cowboys lawan Giants. Kok Cowboys Giants nih? Kok Giants? Salah gue. Cowboys Colts ya. Ini salah foto gue, cuman gak apa. Cowboys lawan Colts yang menang Cowboys 54-19. Dan ini adalah skorigami kedua musim ini. Akhirnya ya skorigami. Yang menurut gue musim ini jarang banget. Karena ya skorigami pertamanya pas week keberapa tuh. Yang Seahawks lawan Lions. Gamenya gila banget. 48-45. Ini baru skorigami kedua 54-19. Tapi dari sini kan tadi kita udah sempat bahas kan yang Cowboys ini ya offense ya. Kalau OBJ datang bakalan juggernaut. Tapi gue mau nanya defense ya. Menurut lu defense Cowboys ini salah satu yang terbaik ya di NFL? Defense-nya itu very opportunist but very decent. Jadi mereka itu at least gue bilang bisa top 10 di kalau ya secara impactful ya. Karena mereka punya Michael Parsons, Trevon Diggs itu very good, dan mereka juga beberapa secondary-nya mereka yang nggak pernah kelihatan sebelumnya mulai pada showing off gitu. Salah satunya kayak Malik Hooker udah mulai living up to the hype. Terus kemarin juga rookie-nya mereka Deron Bland itu 2 interception, 2 picks. Jadi ya gue nggak akan bilang mereka the best defense di NFL, but mereka mendekati posisi best defense di NFL, at least top 10. Jadi ya, very good defense, but not the best. Oke. Decent, tapi nggak terbaik ya? Decent. Kayaknya terbaik masih 49ers ya? Iya. Ya kan? Nah, kalau Colts mendingan cari ini nggak, head coach yang baru nggak? Habisnya ini udah ada beritanya itu manajemennya Colts katanya juga salah satu ada orang yang penting di Colts udah ngubungin head coachnya Michigan nih. Yep. Jim Harbaugh kebetulan dia pernah main jadi QB-nya Colts lah. Menurut lo saatnya ini nggak? Saatnya langsung cari-cari head coach baru nggak?
kalau Jim Harbaugh mau, jelas mereka harus kejar Jim Harbaugh. Karena gue sebagai yang udah nonton NFL dari lumayan lama, dan gue ini benar-benar inget banget how good Jim Harbaugh is as an NFL coach. Terutama waktu di 49ers itu dia, gue rasa sih he's one of the best lah, one of the best. Iya, apalagi ini ya, sempat bawa ke Super Bowl kan, pas 2013, ya kan. Tiga NFC Championship game beruntun 2011 sampai 2013. Dan itu salah satu ya underrated eranya buat 49ers sih. Nah, sekarang kalau misalkan head coach saat ini ya gua rasa Jeff Saturday ini cuma buat jadi interim aja ya sampai akhir musim. Tambelan aja, tambel ban ya. Ya mereka kayaknya juga masih nego-nego sama Jim Harbaugh ataupun kandidat head coach yang lainnya. But saat ini ya mereka ya udah itu pasrah aja dengan Jeff Saturday yang pengalamannya ya udah kita omongin dari kemarin-kemarin juga jelas kurang banget. Jadi kalau misalkan Jim Harbaugh bisa datang sih, that's a very good pick up buat Colts. Dan mereka ya draft pick-nya saat ini juga udah lumayan tinggi. Sekarang kayaknya di top 10 ya pick mereka tuh. Jadi ya bisa dipakai sebagai awal mula untuk Jim Harbaugh for the next era of Indianapolis Colts. Oke. Sip. Yes. Oke, nah terakhir ya. Yep. Ini nih. Jangan pernah kasih waktu banyak ke si kambing. Pak D, gue manggilnya Pak D. Yeah. Not even New Orleans Saints yang biasanya owning Buccaneers ya. Iya, makanya. Tapi ini malah kasih waktu banyak ke Pak D dan menang loh. Gila, Buccaneers-nya. Padahal itu udah mimpin 16-3 sekarang tahu kalah 17-6. Berarti ini Saints ketularan musuhnya ya. Falcons Blue the Lead. Sampai ada meme-nya kan sekarang Blue Death. Iya. Makanya jadi aduh parah banget. Nah, kalau dari Bucks nih ya walaupun menangnya menurut gua ini ya menangnya comeback, tapi ya kalau menurut tuh emang lawan Saints emang kayak gini terus hasilnya atau memang dari kemarin ada sesuatu yang aneh gitu di Buccaneers. OL sih yang pertama sih pasti OL ya. Tapi apa yang aneh gitu. Gue sempat baca entah di Twitter atau di YouTube ya. OL mereka tuh salah satu yang paling buruk in terms of holding penalties. Oh iya, Ya, terutama yang sempat ada touchdown-nya Chris Godwin juga tuh, cuman yang dianulir gara-gara left tackle mereka Donovan Smith holding penalties, pelanggaran. Ini yang jadi isunya Bucks musim ini ya. Sebenarnya isu mereka bisa bilang ada 3. Pertama, mereka OL-nya regress. Ada yang retired, ada yang cabut di free agent, dan mereka kehilangan banget tuh posisi kayak magic-nya mereka di musim lalu. Karena kalau kita tahu Brady butuh great offensive line. Bukannya ngeremehin Brady, tapi emang ya semua QB, semua tim di NFL tuh butuh yang namanya great O-line. Dan itu nggak dimiliki oleh Buccaneers di 2022. Nomor 2 yang bikin mereka agak regress musim ini adalah ya Tolos nggak bisa nge-call offensive play. Yang nge-call kan Byron Leftwich. Gua rasa Byron Leftwich juga sering bikin mistake juga kalau untuk offensive play call, dan beberapa play call-nya juga agak aneh. Jadi Brady juga suka mulai ngamuk-ngamuk juga ke Byron Leftwich kemarin. Nomor 3, dan yang salah satu yang paling utama, sebenarnya sih kejadian juga di semua tim NFL, mereka adalah cedera. Mereka banyak banget missing players karena cedera. Terutama kemarin secondary-nya juga mereka 3 pemain itu absen gara-gara cedera. Salah 2-nya adalah Sean Murphy Bunting, safety-nya mereka, sama Antoine Winfield. Jadi 2 safety mereka tuh cedera semua.
Dan itu kemarin sebenarnya kalau kalau misalkan ada mereka tuh Andy Dalton nggak mungkin bisa ngelit Saints untuk sampai ke ini sih, sampai ngalahin Buccaneers berapa 16-3 ya at some point. Jadi ya itulah yang kenapa Buccaneers musim ini nggak sejago musim lalu karena ya, gue rasa 3 faktor itu yang berpengaruh. Oke, oke. Tapi gue jujur ya, pas pas ini ya pas pas lagi cari head coach penggantinya Bruce Arians, tahu-tahu yang diangkat si Todd Bowles, gue bilang, lu serius Todd Bowles? Mereka kenapa nggak belajar dari Jets ya? Iya, makanya kan. Apa, udah tau Todd Bowles kan dulu pas dia di Jets kan hancur ya? Ya, ada one season dia ini sih lumayan bagus 2015. Aha. Tapi selain itu hancur banget memang. Hancur. Nah, jadi ya gue sih sebenarnya kalau ngelihat Buccaneers hancur nggak kaget sih, karena ya pelatihnya Todd Bowles. Kalau menurut gue ya, in my opinion, kalau misalnya Byron Leftwich kemarin dia akan jadi head coach, kayaknya rekornya bakal beda deh. Kayaknya ya. Cuman ya, ngangkat Byron Leftwich langsung dari offensive coordinator jadi jadi apa namanya, jadi head coach kayak kecepetan ya. Ya, basically kayak gitu. Iya, makanya. Oke, kalau Saints, Saints. Ini menurut lo, kayak ini sebetulnya jujur ya, ini menurut gua nih Buccaneers Saints ini musim ini pertarungan dua head coach yang gak cocok jadi head coach, tau gak? Dennis Allen tuh gak cocok bener dah. Lu kalau lihat Dennis Allen pernah dia jadi head coachnya Raiders kan? Iya. Hancur. Iya, kenapa mereka berani milih head coach yang dulu juga Yang udah at nggak best terbukti, itu ya mediocre. jelek ya? At best itu mereka mediocre. Iya. Makanya jadi kocak loh, sumpah kocak banget ini. Dan Dennis Allen masih juga percaya main di Dalton loh. Padahal James Winston udah ready. Ini betul keputusan yang bener-bener jelek gak buat Saints karena nggak mainin James Winston, malah mainin Andy Dalton. Aneh sih. Aneh ya? Aneh. Kenapa? Nggak tahu ya kalau misalkan si Winston juga masih ada cedera gitu ya mungkin masih wajar lah. Cuman kalau Winstonnya udah sembuh, udah 100%, tapi masih percaya di Dalton yang ya lo tahu musim ini gimana performanya. That's something wrong lah. There's something wrong antara Dennis Allen sama James Winston. Antara nggak tahu itu kalau di locker room-nya kenapa. But kalau misalkan mereka mikir Winston nggak bisa jadi solusi, terus lebih itu si Andy Dalton jelas bukan solusi, mereka harus ambil QB. Mereka harus ambil QB. Nggak ada pilihan lain. Oke, jadi karena ini juga karena juga ya Dalton kan sebenarnya sempat main pas Kamara lagi bagus ya. Tapi ini Kamara kalau gue cek ya fantasy wise juga ya, udah 5 atau 6 game terakhir setelah yang sempat meledak lawan siapa tuh yang sempat menangnya sampai shout out lawan tuh gue lupa. Kamara lawan siapa ya? Gue lupa yang dia menangnya yang skornya gila banget tuh. Poinnya 40-an poin. Raiders bukan sih? Raiders. Itu habis itu nggak pernah nyentuh double digit loh, Kamara. Kacau ya. Sense. Udah gitu nggak punya first round pick lagi tahun depan. Aduh. First round picknya sekarang buat itu ya. Buat Eagles. Buat apa? Eagles. Ini Howie Roseman tuh ngeliatin penderitaan Saints tuh makin senyumnya makin lebar, tau gak? Iya. Aduh.
Eagles tuh selalu berterima kasih kepada Brady di Super Bowl sama mereka, dia ngedrop pass, sekarang mereka ngebantuin Saints buat makin jelek. Jadi harus selain ini apa patungnya Nick Foles sama Doug Peterson tuh mereka harus bikin patungnya Tom Brady juga sih. Apalagi kalau misalkan Iya. picknya tuh sampai ngasih mereka future Hall of Famers lah itu Nah. harus bikin patung gitu. Ya, ini peringkatnya habis week 13 kita mulai dari ini aja nih. Yang yang nih dua-duanya nggak penting apa. South. NFC South pertama Buccaneers 66, Falcons 58, Panthers 48, Saints 49. Oh. Terus AFC South juga nih, aduh Titans 75, oke tapi tetap fraud ya. Ya, Colts 481, Jaguars 48, Texans 111. Apa sih? angka satunya itu tuh yang bikin spesial. Ganggu. Cuman nanti ada juga yang nambah satu karena kemarin seri. Tapi kita ke NFC West dulu ya. NFC West 49ers 84, Seahawks 75, Cardinals 48, Rams 39. Rams. Rams sih. Bambuknya keterlaluan ya. Kebanyakan minumnya. AFC West Chiefs 93, Chargers 66, Raiders 57, Broncos 39. Nih Raiders menang 2 game terakhir nih mulai ngejar Chargers nih. Ini Chargers aneh banget sumpah. Aneh. Terus NFC North, Vikings 92, Lions 57, Packers 48, Bears 39. Nih emang ini ya pemandangan langka ya. Tapi ini langsung keinget pas zaman ini ya, yang Vikings masuk apa ya Minneapolis mereka berarti musim 2018 nggak salah ya? 17. 2017 ya. Lions di atas Packers. Urutannya sama lagi, Urutannya sama ya? Lions, Packers, sama Bears terakhir. Iya benar-benar, persis ya kan. AFC North gue baru nyadar menang semua ya. Ravens 84, Bengals 84, Browns 57, Steelers 57. Terakhir ini ya, NFC East yang tata dan rekor baru nih. Eagles 11-1, Cowboys 93, Giants 7-41, Commanders 7-51. Ya tapi at least semuanya di atas ini ya, di atas 500 ya. Iya. At least. At least. Terakhir AFC East, Bills balik lagi ke puncak 93, Dolphins 84, Jets 75, Patriots 66. Oke, sekarang kita ke playoff picture abis week 13. Yang pertama di AFC, Bills kembali ke seat pertama, kedua Chiefs, ketiga Ravens, keempat Titans, kelima Bengals, keenam Dolphins, dan ketujuh Jets. Berarti AFC East masuk AFC semua. East 3 tim ya yang masuk. 3 tim. 3 tim. NFC ini playoff picture, pertama Eagles, kedua Vikings, ketiga 49ers, keempat Buccaneers, kelima Cowboys, keenam Giants, dan ketujuh Seahawks balik lagi ke playoff picture. Right. Nah, jadi itu playoff picture terakhir buat top 10 draft pick tahun depan. Pertama tim lu, gue lupa ganti rekor, sorry. Texans 111, sorry ya, 111. Enggak akan berubah keadaan. Enggak akan berubah keadaan kok, tenang aja. Kedua Bears 39, ketiga Seahawks picknya dari Broncos. Luar biasa. Ini Seahawks makin teriak, let's ride. Let it right langsung. 39, ya ampun. 4 Lions nih juga, lihat Rams. Makasih ya Rams ya. 39 Eagles via Saints pick kelima. Ini Howie. Aduh. Howie for MVP. Iya gila sih Howie. Tapi gokil ya. Ini kalau misalnya Seahawks sama Eagles masuk playoff, mereka masuk playoff dan punya top 10 draft pick loh. Gokil ya. Master plan emang master plan. Howie itu punya rencana. Howie itu selalu punya rencana. Iya, gila sih. Ke-6 Panthers, ke-7 Jaguars, ke-8 Cardinals, ke-9 Colts, dan ke-10 Falcons. Jadi itu top 10 draft pick-nya. Jadi itu review di week 13. Thank you udah nonton, thank you udah dengerin, thank you Oka udah join. Nah, jadi buat kalian yang nonton jangan lupa subscribe, klik kunci sampai subscribe biar nggak ketinggalan NFL di Indonesia. Like, comment, share video ini, klik join samping subscribe biar dapat akses 2 hari lebih cepat dari upload reguler. Terus juga klik
super thanks karena dukungan kalian makin semangat kita buat bikin konten NFL di Indonesia. Jadi thank you udah nonton dan dengerin, sampai ketemu di minggu depan di week 14 review ya. Dadah semuanya. Bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.